Tapi siapa yang ulang tahun, Kak? Itu Kak, nggak tahu Kak, siapa ya? Atau Kakak yang ulang tahun ya? Aku enggak, Kak. Kakak enggak yang ulang tahun. Bukan dong. Jadi siapa ya? Ini Kak, aku tahu, Kak. Siapa Kak? Adik-adik di rumah, Kak. Happy birthday adik-adik. Happy birthday adik-adik. Kita nyanyi ulang tahun dulu ya, Kak. Adik-adik di rumah juga nyanyi bareng Kakak ya. Tunggu Satu. dulu Kak. Iya. Yang keberapa Kak? Oh iya, Kak. Yang keberapa ya? Tahu nggak, Kak? Tahu nih, sama-sama ya Kak. 1, 2, 3. Yang ke-62 tahun. Yeay. Yuk kita nyanyi. Kak. Oke, nyanyi happy birthday sama-sama. 1, 2, 3. Happy birthday PA. Happy birthday. Happy birthday PA. Happy birthday, happy birthday, happy birthday PA. Happy birthday Oke, PA. happy birthday PA. Nah, selanjutnya kita ada apa nih, Kak? Kita ada ibadah dulu nih sebelum merayakan ulang tahun kita. Ada Impa denger firman dulu ya, Kak. Oke. Kalau gitu adik-adiknya harus mempersiapkan diri adik-adik. Udah bajunya bagus, udah rapi, udah cantik, udah ganteng. Tapi juga harus dipersiapkan Alkitabnya dan hatinya, biar nanti ibadahnya bisa fokus ya, Kak ya. Oke, Kak Sarah dan Kak Siska pamit undur diri dulu. Nanti akan dilanjutkan oleh kakak-kakak litergasnya, yaitu Kak Rini dan Kak Marta. Kak Rini dan Kak Marta, kami persilakan. Selamat beribadah adik-adik. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, kita akan ice breaking dengan judul Senang Memuji Tuhan 2 kali ya. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Hey! Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Hey! Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Sebelum itu, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, adik-adik masih berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang wadah Tuhan, kami pun coba tumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami.
adik-adik, kita akan mulai ibadah. Kita bernyanyi lagu pembukaan Kidung Ceria 177 di Pintumu Ku Datang. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sedang memulai ibadah PA kami. Kiranya Tuhan sertai ibadah kami agar boleh berjalan lancar dan suci di hadapan-Mu, Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami agar selalu tertuju kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 333, Sebelum Ku Mendengarkan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Selalu bersemangat bersama Yesus, aku luar biasa. Ketemu lagi nih sama Kak Diana di Impal Online PA kita, Minggu 12 September 2021. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Udah siap nggak? Kurang keras nih, udah siap? Nah, kalau udah pada siap, adik-adik boleh duduk dengan tenang, boleh duduk dengan rapi, siapkan Alkitabnya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Lipatlah tangan dan tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami kakak layan dan juga adik-adik boleh berada di tempat kami masing-masing untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami adik-adik layan sehingga kami boleh menjadi adik-adik yang dengar-dengaran dan juga kami dapat melakukannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kiranya juga boleh memberkati kakak layan yang akan memberitakan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan firman ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, karena tadi kita berdoa, kita akan membaca Alkitab. Tapi Alkitab ini nggak kakak yang baca, kakak nggak sendirian. Alkitabnya akan dibacakan oleh adik Felicia dan juga Ola. Ola ini siapa, Kak? Ola ini adalah teman baru kita. Mau kenalan nggak? Tapi Olanya mana ya? Ola, kita sama-sama panggil. Ola. Nah, ini 1 Korintus 16 ayat 10-18. Beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia mau melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti ia akan datang. Berjaga-jagalah
berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortanus, dan Akhaius, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Baik adik-adik, karena kita sudah membaca Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus. Nah, adik-adik kakak mau nanya, 1 Korintus itu ditulis oleh siapa? Ada yang masih tahu? Ada yang masih ingat siapa yang nulis? Iya, ditulis oleh Paulus. Adik-adik, kota Korintus merupakan kota yang menghubungkan antara daratan Yunani dengan Peloponnesos. Dengan apa? Sama-sama kita sebutkan Peloponnesos. Dan kota Korintus juga dikenal sebagai kota pelabuhan. Kota pelabuhan itu merupakan kota yang sibuk ya. Nah adik-adik, walaupun kota Korintus merupakan kota yang sibuk, kota yang besar, kota yang makmur, dan jemaat-jemaat yang ada di kota Korintus mempunyai banyak sekali talenta dan juga kemampuan, tapi mereka juga punya masalah loh. Masalah apa kak? Masalah dari jemaat Korintus itu tidak berasal dari dalam jemaat saja, tapi juga berasal dari luar jemaat Korintus. Masalah yang dihadapi oleh jemaat dari dalam Korintus itu, mereka mempunyai sifat yang sombong. Sifat apa? Sombong. Adik-adik, jemaat di Korintus, mereka sombong karena mereka salah akan pemahaman berkat dari Tuhan. Dan mereka juga sombong karena mereka merasa mereka memiliki berkat, jadi mereka merasa hebat, mereka merasa luar biasa, jadi mereka sombong. Itu tidak boleh kita tiru ya. Nah itu kan tadi dari dalam jemaat di Korintus. Sekarang masalah yang berasal dari luar jemaat di Korintus, yaitu munculnya pengajaran-pengajaran yang salah dari kelompok Gnostik. Kelompok apa? Sama-sama kita sebutkan Gnostik. Dan adanya budaya Helenistik, sama-sama kita sebutin ya, Helenistik, yang pada saat itu sangat berpengaruh. Dan budaya Gnostik dan ajaran Helenistik ini tidak sesuai dengan ajaran yang pada saat itu diajarkan oleh Paulus dan juga Timotius. Pesan-pesan yang dimiliki oleh Paulus untuk disampaikan kepada jemaat di kota Korintus adalah satu, Paulus ingin jemaat di Korintus dapat menerima kehadiran Timotius di tengah-tengah jemaat tanpa rasa takut, karena Paulus tahu bahwa jemaat di Korintus itu memiliki rasa sombong dan mereka tidak ingin Timotius merasa takut ketika berada di tengah-tengah jemaat di Korintus adik-adik. Dan Paulus juga mengatakan bahwa Timotius merupakan rekan sepelayanannya. Sama-sama kita sebutkan rekan sepelayanan. Rekan sepelayanan itu apa kak? Rekan sepelayanan itu kalau sekarang kita bisa sebut partner, soulmate, atau temennya Paulus nih. Merupakan rekan sepelayanan Paulus dalam menyampaikan berita kebenaran Injil firman Tuhan. Nah, pesan kedua yang ingin disampaikan Paulus adalah Paulus ingin jemaat tidak memandang rendah Timotius, karena Paulus tahu bahwa jemaat di Korintus itu kan mempunyai sifat yang sombong kan adik-adik, seperti yang kakak bilang sebelumnya. Dan Paulus tidak ingin jemaat di Korintus memandang rendah Timotius pada saat itu. Dan Paulus juga menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa Apolos pada saat itu tidak bisa datang di tengah-tengah mereka, dan Apolos akan datang di lain waktu jika ada kesempatan. Pesan selanjutnya yang ingin disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus adalah Paulus ingin jemaat di Korintus dapat terus belajar, dapat terus hidup dengan benar di dalam Injil kebenaran Tuhan Yesus. Dan juga Paulus ingin jemaat tidak mudah goyah imannya walaupun mereka berada di kota yang sibuk, kota yang ramai, walaupun banyak godaan dari kanan kiri.
Paulus ingin jemaat tetap teguh berpegang pada firman Tuhan. Paulus juga menginginkan jemaat di Korintus untuk tidak menjadi jemaat yang sombong, karena sombong itu baik nggak? Nggak baik kalau jadi anak yang sombong. Kita harus jadi anak yang rendah hati. Adik-adik, Paulus tahu bahwa jemaat-jemaat di Korintus itu mempunyai banyak sekali kemampuan, banyak sekali talenta, dan juga merupakan kota yang sibuk, kota yang makmur, kota yang sibuk, kota pelabuhan gitu kan, pastinya sibuk. Nah, adik-adik, kalau adik-adik pasti punya banyak talenta nih. Talenta tuh banyak ya, bisa punya talentanya bermain musik, atau punya talenta yang, siapa nih yang suka main musik? Ada yang suka main musik, ada yang suka main piano, gitar misalnya, banyak ya. Atau ada yang punya talentanya bernyanyi, siapa nih yang suaranya bagus, suka nyanyi, puji-pujian. Atau ada yang jago acting, wih keren ya, pasti ada yang punya talenta acting. Atau talentanya bermain bola, banyak kan? Atau misalnya kalau adik-adik nggak punya talenta yang kakak sebutin, bisa jadi adik-adik punya talenta dalam belajar, pintar dalam belajar, pintar di sekolah, mudah menangkap ilmu yang diberikan oleh ibu guru. Nah, adik-adik, talenta-talenta dan kemampuan yang adik miliki dapat adik gunakan untuk menolong sesama. Sama seperti tema kita hari ini, yaitu aku menolong sesamaku. Caranya gimana, Kak? Caranya terutama di tengah-tengah COVID kayak gini, adik-adik bisa jadi contoh mulai dari diri adik-adik sendiri. Misalnya menggunakan masker. Nih kalau misalnya ada adik pakai masker, nanti teman-teman adik lihat nih, oh dia pakai masker nih, dia jaga kesehatan, aku juga lah pakai masker kayak gitu. Itu juga contoh ya. Atau adik-adik bisa cuci tangan. Nanti kalau pas adik-adik megang barang, adik-adik habis bermain dari luar, atau adik-adik mau makan, pastinya cuci tangan dulu kan. Nah, nanti kalau misalnya cuci tangan, lagi cuci tangan nih, oh temannya lihat, oh dia cuci tangan nih, aku juga dia harus jaga kebersihan dengan cara cuci tangan. Nanti temannya ikut dia cuci tangan. Atau menjaga jarak dari kerumunan. Ketika adik-adik menjaga jarak dari teman-teman, nanti teman-temannya lihat juga nih, oh dia jaga jarak nih, dia nggak mau ketularan COVID, atau dia menjaga dirinya agar tetap sehat. Aku juga mau kayak gitu lah, jadi aku jaga jarak juga. Nah, itu juga contoh menolong sesama, agar sesama kita atau teman kita atau saudara, orang tua itu tidak tertular COVID adik-adik. Itu juga contoh menggunakan talenta dan kemampuan kita. Adik-adik, menolong sesama tidak harus dilakukan dengan cara yang besar. Adik-adik dapat melakukannya mulai dari hal yang kecil dulu, sehingga adik-adik boleh menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Oke, demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Ingat kalau Tuhan Yesus sayang sama adik-adik, sayang sama kakak, dan juga sayang sama semua orang. Baik adik-adik, kita akan menyanyikan lagu respon firman sekaligus lagu persembahan dari Kidung Ceria 303 bait 1-2, Ya Tuhan Kau Lihat. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, berkati kami, negara bangsa kami, semoga semakin maju. Tuhan, berkati juga Pak Presiden Jokowi yang memimpin negara ini. Berkati dia, beri kesehatan, umur panjang, dan kebijaksanaan. Berkati juga lah COVID-19 ini, semoga COVID-19 ini cepat berlalu, agar kami dapat beraktivitas, dapat beraktivitas seperti semula. Berkati juga para medis dalam menjalankan
dalam menjalankan tugasnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami mau berdoa buat gereja kami. Kiranya Engkau memberkati gereja kami. Ya Tuhan, berkati juga pendeta kami, pendeta Ludia dan pendeta Rika dalam pelayanannya, serta berkati juga Bapak Ibu Menjelis. Ya Tuhan, berkati, diberikan kesehatan dan semangat melayani Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya doa-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kakak lain kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kakak lain kami agar sehat selalu dan semakin semangat mengajarin kami untuk melayani Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang tua kami, baik yang jauh juga bersama dengan kami. Berkatilah Tuhan Papa Mama agar sehat selalu, dan jauhkanlah dari segala penyakit dan mara bahaya. Jagailah orang tua kami. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan sembuhkan dengan obat-obatan yang mereka konsumsi, dan juga jika ada yang malas beribadah, Tuhan ketuk pintu hatinya supaya mereka kembali beribadah. Hanya inilah doa anak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa. Terima kasih buat berkat Tuhan sepanjang ibadah kami boleh sampai saat ini. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan jika Tuhan mendapatkan kami melakukan kesalahan sepanjang ibadah, biarlah Tuhan boleh mengampuni agar kami tidak melakukannya dalam ibadah selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan anak-Mu yang jauh daripada sempurna. Tuhan sempurnakanlah dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu, demikian juga kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun semangat PA yang ke-62 buat Yesus. Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Selamat ulang tahun bagi Pelkat PA GPIB Batra Hayat Batam yang ke-62 tahun. Kiranya Pelkat PA dapat semakin bertumbuh dalam Kristus dan senantiasa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Semakin maju pelayanannya. I love you Pelkat PA. Baik Clarita. Selamat ulang tahun kepada pelayanan persekutuan Pelkat PA yang ke-62 ini. Semoga semakin baik ulang tahun yang ke-62 ini. Pelkat PA menjadi semakin baik dalam pelayanan, semakin bertumbuh dalam mendidik anak-anak dan menjadi saluran kasih Tuhan kita
adik-adik, karena kita hari ini sedang berbahagia karena hari ini kita memperingati hari ulang tahun Pelkat PA yang ke-62. Kakak-kakak di sini mengadakan games buat adik-adik. Yeay, aku suka games Kak, aku suka games, dapat hadiah kan Kak? Tentunya dong. Nah, games yang pertama untuk anak TK. Untuk anak TK yaitu menyanyikan Mars Pelkat PA. Adik-adik tahu kan gimana Mars Pelkat PA lagunya? Gak tahu Kak, yang mana yang Mars itu Kak? Ya udah kita nyanyiin yuk Kak. 1, 2, 3 ya. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia. Oke, gitu ya adik-adik. Sampai Nanti habis ya, Kak? Iya bener. Nanti direkam lalu dikirim videonya. Alat Begitu. musiknya Kak? Oh iya, alat musiknya itu dia dari bekas atau barang-barang bekas seperti minuman yang dikasih beras-beras tuh nih, jadi dikerincing gitu adik-adik. Iya, atau nggak pakai ini pinjem dulu apa namanya baskom mamanya ya. Oh iya, diketok-ketok biar kayak main drum gitu ya Kak ya. Benar, Kak Sarah. Pakai bahan-bahan bekas alat musiknya ya. Oke. Nah, selanjutnya itu untuk anak kelas Kecil. anak kelas kecil. Jadi lomba untuk anak kelas kecil adalah apa ya Kak? Membuat Puzzle online. Nah, yeay. Jadi nanti link puzzle online-nya akan kakak Layan share di video ini atau di grup Pelkat PA atau grup Padus dan atau di grup sektor masing-masing. Adik-adik akan menyusun puzzle dari suatu gambar. Jangan lupa disertakan dengan nama adik-adik ya saat masuk ke puzzle itu. Kalau misalnya kita nggak tahu namanya, nanti nggak tahu siapa yang menang. iya, nggak tahu siapa yang Jadi menang. kan Hadiahnya sama siapa Kak? Sama Nggak kita tahu. Jangan dong Kak. Oke, selanjutnya adalah games untuk anak kelas tanggung. Kelas tanggung ngapain ya Kak? Jadi kelas tanggung akan melakukan lomba storytelling. Tapi ini beda Kak storytelling. Beda Ada dong. tantangannya Kak. Beda. Storytellingnya itu menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, Kak? ya Kak, bahasa Inggris. Oke. Jadi storytelling itu akan menggunakan bahasa Inggris menceritakan tokoh-tokoh Alkitab. Tapi pilih salah satu. Yang pertama ada Ayub, yang kedua ada Paulus, yang ketiga ada Musa. Enggak, ketiga-tiganya adik-adik pilih salah satu. Misalnya Kak Siska mau ikut lomba storytelling bahasa Inggrisnya. Nah, Kak Siska pilih menceritakan tentang Bapak Musa. Nah, itu minimal 2 menit ya adik-adik, minimal 2 menit videonya. Oke. Nah, semua lomba yang sudah Kakak sebutkan tadi paling lama dikirim adalah Hari Kamis. pada hari Kamis adik-adik. Hari Kamis Kakak tunggu, oke? Oke. Lebih dari hari Kamis nggak bisa ya Kak? Nggak boleh, nggak boleh ya. Lebih dari hari Kamis nggak boleh. Berarti paling terakhir adalah hari Kamis. Jadi Oke. adik-adik harus cepat-cepat nih mengerjakannya. Terus langsung kirim ke kakak-kakak Layan yang ada di kontak adik-adik. Oke Oke, adik-adik? adik-adik siap? Siap. Dong. Oke. Selamat mengerjakan lombanya. Dan selamat ulang tahun. Dadah. Bye-bye. Selamat ulang tahun untuk Pelkat Pelayanan Anak yang ke-62 tahun. Untuk adik-adik, semoga semakin semangat dalam memuji Tuhan, serta semakin patuh dan taat kepada orang tua. Dan untuk kakak-kakak layan, semoga semakin semangat dalam melayani. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk Pelkat PA yang ke-62. Semoga di angka yang ke-62 ini adik-adiknya semakin rajin, semakin semangat untuk beribadah, dan juga untuk kakak lainnya semakin semangat dan sabar untuk melayani adik-adik semua. Yuk, mari kita semangat untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Shalom, selamat ulang tahun buat Pelkat PA yang ke-62. Harapannya semoga kita menjadi lebih baik, menjadi lebih kreatif, dan juga terus bersemangat bersekutu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak GPIB yang ke-62. Semoga Pelkat PA terus berkarya, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Selamat ulang tahun. Happy birthday Pelkat PA yang ke-62. Semoga semakin maju terus, semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, terutama untuk kakak-kakaknya. Semangat untuk melayani, dan adik-adiknya juga ya, semangat untuk ibadah. Bye-bye. Shalom, di sini kakak akan memberikan sebuah pantun
Memang senang bermain pantun, hati bisa jadi gembira. Kakak ucapkan selamat ulang tahun, berjaya terus Pelkat PA. Selamat ulang tahun buat Pelkat Pelayanan Anak ke-62. Kiranya anak-anak GPIB dapat menjadi anak yang taat dan menjadi anak-anak yang membawa berkat bagi sesama, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ganteng, cerdas, lucu, dan menawan. Semoga di ulang tahun kali ini adik-adik semakin bersemangat, meskipun tetap di rumah aja, tetapi kita yakin dalam Tuhan kalau semuanya akan baik-baik saja pada waktunya, seperti adik-adik yang sedang ulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun. Shalom, selamat ulang tahun ya buat kalian semua. Kakak harap di umur yang baru ini kakak layaknya semakin sabar dan juga kreatif, dan juga buat adik-adiknya supaya semakin semangat untuk mencari Tuhan walaupun di saat pandemi saat ini ya. Tetap semangat adik-adik. God bless you all. Selamat ulang tahun Pelkat PA yang ke-62. Semoga sukses selalu dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Hai adik-adik. Hai. Kita akan merayakan ulang tahun Pelkat PA. Kita lihat ya Kak, ada apa? Iya, ada kue. Oke, selanjutnya kita mau nyanyi bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Happy birthday PA, Happy birthday. Happy birthday PA, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday PA. Oke, selanjutnya kita mau tiup lilin sama-sama ya adik-adik di rumah juga tiup lilinnya. Oke, 1, 2, 3. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. 2, 3. Adik, kita akan bawakan lagu penutup dari Kidung Ceria 183 bait 1 sampai 3, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Adik-adik, karena ibadah kita telah selesai, untuk itu mari kita tutup dalam doa ya. Semuanya, lipatlah tangan dan tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan
karena kami anak-anak-Mu boleh berada di ujung ibadah kami pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas firman yang boleh kami dengarkan, kiranya boleh dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami akan melanjutkan ke aktivitas kami masing-masing, kiranya Tuhan boleh memberkati sisa aktivitas kami pada saat ini. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik, kini kekal sampai selama-lamanya. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak mengucapkan selamat ulang tahun buat Pelkat PA GPIB yang ke-62. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan anak-anak Tuhan untuk selalu menolong sesama di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di IMPA minggu depan. Bye-bye.